Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Ali. Sejak usia 6 tahun, ia telah merasakan beratnya hidup tanpa kehadiran ayah dan ibu. Keduanya meninggal dalam kecelakaan tragis saat Ali masih terlalu muda untuk memahami kepergian mereka. Sejak saat itu, Ali tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia, di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir desa. Meskipun hidup mereka terbatas, nenek selalu berusaha memberikan kasih sayang dan nasihat yang penuh kebijaksanaan. Meski tak pernah mengeluh, Ali sering merasa kesepian. Teman-temannya lebih memilih bermain bersama keluarga mereka, sementara ia hanya memiliki nenek yang selalu sibuk dengan pekerjaannya di rumah. Ali pun lebih banyak menghabiskan waktu di alam, berkeliling hutan yang ada di dekat rumah mereka. Baginya, hutan adalah tempat yang memberi kedamaian. Setiap pohon dan bebatuan seakan berbicara kepadanya, mengajarkan Ali tentang kesabaran dan ketenangan. Nenek Ali sering mengajarkan tentang ketabahan dalam menjalani hidup. "Kita tak bisa memilih jalan hidup kita, Nak," kata nenek dengan lembut, "tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita berjalan di atasnya." Pesan ini selalu terngiang di kepala Ali, memberi kekuatan saat ia merasa lelah dengan hidup. Meski tidak banyak yang dimiliki, mereka selalu berusaha untuk bersyukur. Ali pun mulai belajar bahwa kebahagiaan bukanlah soal memiliki segalanya, tetapi soal bagaimana menghargai apa yang ada. Pada suatu sore yang cerah, ketika angin berhembus lembut dan matahari mulai terbenam, Ali memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan. Hutan itu, meskipun terkesan gelap dan misterius, selalu memberikan rasa damai bagi Ali. Di sana, ia bisa merasakan kedekatan dengan alam, jauh dari segala masalah kehidupan. Tanpa disadari, ia semakin jauh masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak-jejak binatang yang tampak samar di tanah. Tiba-tiba, suara rintihan lembut terdengar di kejauhan. Ali terhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Suara itu bukan suara binatang yang biasa ia dengar, melainkan seperti suara kesakitan. Dengan hati-hati, Ali melangkah lebih dekat, mengikuti arah suara tersebut. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara itu terdengar, hingga akhirnya ia menemukan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Di depannya, terbaring seekor serigala yang terperangkap dalam perangkap berburu. Serigala itu tampak lemah. Wajahnya penuh kecemasan, dan tubuhnya terjerat dengan kuat. Ali merasa khawatir, karena ia tahu betapa berbahayanya perangkap tersebut. Namun, meski serigala itu adalah hewan buas, Ali tidak merasa takut. Entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk membantu. Dengan hati-hati, Ali mendekati serigala yang masih merintih kesakitan. Tanpa berpikir panjang, ia duduk di sampingnya, berbicara lembut, "Tenanglah, aku akan membantumu." Serigala itu menatap Ali dengan tatapan yang penuh kecemasan, namun sepertinya ada rasa percaya dalam matanya. Ali kemudian mulai mencoba membuka perangkap tersebut, menggunakan batu dan kayu untuk mengendorkan jaring yang menjerat kaki serigala. Setelah beberapa saat yang penuh perjuangan, perangkap akhirnya terbuka. Serigala itu bisa bergerak lagi, meskipun ia masih tampak lelah. Ali memberinya sedikit air dari botol yang dibawanya, berharap bisa sedikit meredakan rasa haus dan lelahnya. Serigala itu, dengan hati-hati, menjilat air yang diberikan oleh Ali, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Ali merasa puas dan sedikit terharu melihat serigala itu bebas. Namun, lebih dari itu, ia merasa ada ikatan yang mulai terjalin antara mereka. Serigala, meskipun tampak liar dan berbahaya, ternyata bisa merasakan kebaikan hati seseorang. Ali merasa seperti telah melakukan hal yang benar, dan entah mengapa, ia yakin bahwa pertemuannya dengan serigala ini bukanlah kebetulan. Sejak hari itu, mereka menjadi teman. Meski dalam diam, persahabatan mereka mulai tumbuh tanpa kata-kata. Setelah kejadian itu, pertemuan Ali dengan serigala tidak berhenti hanya di satu hari. Setiap kali Ali pergi ke hutan, serigala itu selalu muncul, seakan mengikuti jejaknya dengan diam-diam. Mulanya,
Ali merasa aneh, karena tak ada kata-kata yang pernah terucap antara mereka. Namun, kehadiran serigala itu memberi rasa aman dan nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti dua makhluk yang saling memahami tanpa perlu banyak bicara, kedekatan mereka semakin terjalin kuat. Malam-malam di desa, ketika Ali merasa kesepian atau cemas, ia sering berjalan ke hutan. Di sana, serigala akan muncul dari balik pepohonan, menyambutnya dengan tatapan penuh perhatian. Ali merasa seolah-olah ada seorang teman sejati yang selalu menemani. Di saat yang sama, ia tahu bahwa kehadiran serigala itu lebih dari sekedar kebetulan. Ada sebuah ikatan, meski tak terucap, yang menghubungkan mereka. Namun, persahabatan ini tak selalu diterima baik oleh orang-orang di desa. Beberapa penduduk merasa takut dan khawatir dengan keberadaan serigala yang sering terlihat di sekitar rumah Ali. Mereka berkata bahwa serigala adalah hewan buas yang bisa berbahaya, dan bahwa Ali harus menjauhinya. Namun, Ali tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Baginya, serigala bukanlah makhluk buas yang harus ditakuti. Serigala itu sudah menunjukkan kebaikan dan rasa terima kasih, yang lebih dari cukup baginya untuk percaya. Nenek Ali, yang selalu bijaksana, tidak menghalangi persahabatan mereka. Ia mengerti bahwa hubungan Ali dengan serigala adalah bentuk kepercayaan yang tulus. Banyak orang yang menilai sesuatu hanya dari penampilannya saja, kata nenek. Tetapi, kadang-kadang yang kita butuhkan adalah memahami apa yang ada di dalam hati, bukan hanya tampak luarnya. Nenek memberi nasihat ini kepada Ali, yang merasa lebih tenang dan semakin yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Hutan, yang dulunya hanya tempat untuk mencari ketenangan, kini menjadi tempat istimewa bagi Ali dan serigala. Ali tahu bahwa setiap kali ia berjalan ke sana, ia akan menemukan teman sejati yang tak pernah meninggalkannya. Begitu pula dengan serigala. Setiap kali Ali datang, ia selalu menunggu dengan sabar, siap untuk menemani dalam kesendirian. Tanpa sadar, mereka berdua sudah saling menjaga satu sama lain. Seiring waktu, persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan tak sengaja. Itu adalah hubungan yang saling menghargai dan memberi makna hidup yang lebih dalam. Hari itu datang dengan kabar yang mengerikan. Ali sedang membantu nenek di rumah ketika seorang penduduk desa datang dengan wajah cemas. "Ada masalah besar, Nak," ujar pria itu, nafasnya terengah-engah. Pemburu-pemburu dari luar desa datang ke hutan. Mereka membawa senjata lengkap, dan mereka ingin menangkap semua hewan liar di sana. Ali merasa terkejut dan ketakutan. Ia tahu betul bahwa hutan yang menjadi tempat bermain dan kedamaian bagi dirinya dan serigala, kini menjadi tempat yang penuh bahaya. Dalam sekejap, pikiran tentang serigala yang selalu menemaninya muncul dalam benaknya. Ia tidak bisa membayangkan jika pemburu-pemburu itu menemukan serigala dan menangkapnya. Dengan hati yang berat, Ali segera meninggalkan rumah. Ia berlari menuju hutan, memanggil serigala dengan harapan bisa menemukannya sebelum pemburu itu sampai ke sana. Ali tahu bahwa serigala adalah makhluk liar yang tidak bisa tinggal diam saat terancam bahaya. Namun, ia merasa cemas. Apakah ia bisa sampai tepat waktu? Apakah ia bisa menyelamatkan teman baiknya? Hutan itu semakin gelap, dan Ali merasa semakin terisolasi. Langkah kakinya semakin cepat, berusaha menembus kabut yang perlahan turun. Tiba-tiba, suara gemerincing rantai terdengar dari kejauhan, dan Ali tahu bahwa pemburu-pemburu itu sudah mulai mendekat. Dengan cepat, ia melangkah lebih jauh, berharap menemukan serigala sebelum mereka. Tiba-tiba, ia berhenti mendengar suara aneh di antara pepohonan. Tanpa pikir panjang, Ali menyusuri suara itu. Ketika ia mendekat, matanya membelalak. Di sana, di tengah-tengah semak belukar, serigala terlihat terjerat dalam jaring yang dipasang oleh pemburu. Kakinya terperangkap kuat, dan ia terlihat kesakitan. Ali segera berlari ke arahnya. Hatinya penuh kekhawatiran. "Serigala, jangan khawatir, aku akan membebaskanmu," teriak Ali dengan suara yang bergetar. Namun,
Saat Ali berusaha membuka jaring, ia mendengar suara keras di belakangnya. Pemburu yang melihatnya langsung berteriak, "Itu serigala! Tangkap anak itu dan serigala itu!" Ali melihat ke belakang, dan dengan terkejut melihat beberapa pemburu sedang mendekat dengan senapan di tangan. Ia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Serigala itu masih terperangkap dan kesakitan, dan Ali tahu ia harus segera bertindak. Pemburu itu semakin dekat, dan Ali tahu bahwa ia tidak bisa melawan mereka dengan tangan kosong. Namun, tiba-tiba, serigala itu, yang seolah mengerti bahaya yang mengancam, mengangkat kepalanya dan dengan kekuatan yang tersisa, melompat ke depan. Dalam sekejap, ia menggigit tangan salah satu pemburu yang hampir saja mencapai Ali. Pemburu itu terjatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Pemburu lainnya kaget melihat kejadian itu dan mulai mundur ketakutan. Serigala, meskipun lemah, melindungi Ali dengan segenap kekuatannya. Ali yang melihat kejadian itu, merasa sangat terharu. Ia tahu bahwa serigala tidak hanya menyelamatkannya di masa lalu, tetapi kini serigala itu rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dirinya. Melihat pemburu yang mulai takut, serigala itu berdiri tegak, mengaum keras, menandakan bahwa ia siap untuk melawan siapapun yang ingin mengancam teman manusia yang sudah menyelamatkannya. Akhirnya, pemburu-pemburu itu pun mundur, takut menghadapi serigala yang begitu berani dan tampaknya tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Setelah situasi mereda, Ali dengan hati-hati mendekati serigala, mengusap tubuhnya yang masih lemah. "Kau menyelamatkanku sekali lagi, teman," kata Ali, suaranya penuh haru. Serigala hanya menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Ali merasa sangat bersyukur karena persahabatan ini lebih dari sekadar hubungan antara manusia dan binatang. Mereka kini saling melindungi, saling menjaga, dan ikatan itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Setelah peristiwa dramatis di hutan, desa mulai mengetahui kisah persahabatan Ali dan serigala. Kabar tentang bagaimana serigala melindungi Ali dari pemburu tersebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya takut dan ragu tentang kedekatan Ali dengan serigala, kini mulai mengubah pandangan mereka. Mereka mulai melihat serigala bukan sebagai makhluk buas, melainkan sebagai teman yang setia dan berani. Namun, bagi Ali, yang lebih penting dari apapun adalah kenyataan bahwa persahabatan ini telah melindunginya dalam saat-saat paling genting. Ia tidak pernah merasa sendirian lagi. Setiap kali ia berjalan ke hutan, serigala selalu muncul, mengikutinya dengan langkah-langkah yang penuh ketulusan. Mereka berjalan bersama, seakan dunia di sekitar mereka tidak lagi menghalangi hubungan mereka. Ali tahu bahwa dalam serigala, ia memiliki teman sejati yang akan selalu berada di sisinya. Suatu hari, ketika Ali sedang duduk di dekat sungai, ia melihat serigala mendekatinya dengan langkah pelan. Ada sesuatu yang berbeda pada serigala kali ini. Ia membawa sebuah ranting di mulutnya dan meletakkannya di depan Ali, seakan memberikan sesuatu yang berharga. Ali tersenyum melihatnya, menyadari bahwa serigala tersebut, dalam cara yang unik, sedang memberikan balas budi. Ranting itu bukan hanya sebuah benda, melainkan simbol dari persahabatan dan rasa terima kasih yang mendalam. Serigala itu telah menyelamatkan hidupnya, dan kini ia memberikan sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang atau barang. Itu adalah ikatan yang kuat, sebuah penghargaan atas kebaikan hati. Ali menatap serigala dengan penuh haru. Ia mengerti betul bahwa dalam hidup ini, tak semua hubungan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Persahabatan mereka bukan sekadar karena keberuntungan, melainkan karena saling menghargai dan memahami. Mereka berdua telah melalui banyak hal bersama, melewati rintangan yang tidak mudah, dan akhirnya saling menemukan tempat di hati masing-masing. Dalam keheningan, Ali menyadari bahwa serigala bukan hanya teman, tetapi juga bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Berita tentang persahabatan mereka yang tak biasa terus menyebar di luar desa. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk mendengar kisah Ali dan serigala, yang kini dikenal sebagai pahlawan. Meskipun demikian, Ali tetap tinggal dengan sederhana bersama neneknya.
Mereka tidak pernah mencari pujian atau penghargaan. Bagi Ali, kebaikan yang diberikan oleh serigala adalah sebuah pelajaran berharga tentang ketulusan, keberanian, dan persahabatan sejati. Ali tidak pernah merasa lebih berharga daripada yang ia rasakan sekarang. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah seorang anak yatim piatu, hidupnya kini penuh dengan makna. Persahabatannya dengan serigala mengajarkan bahwa kebaikan hati tidak mengenal batas, bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun hewan, bisa saling melindungi dan memberi arti dalam kehidupan satu sama lain. Kisah mereka menjadi viral, bukan hanya karena keunikan hubungan antara manusia dan binatang, tetapi karena pesan mendalam yang terkandung di dalamnya, bahwa cinta, keberanian, dan persahabatan bisa melintasi segala perbedaan dan batasan. Sejak saat itu, Ali dan serigala terus menjalani kehidupan mereka bersama, menjaga dan melindungi satu sama lain. Tak ada lagi ketakutan, hanya ada kedamaian dan rasa syukur yang mendalam, karena mereka tahu bahwa dalam hidup ini, yang terpenting adalah memiliki teman yang bisa diandalkan, yang selalu ada di sisi kita dalam setiap langkah.